Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Microsoft Word akan mempersembahkan podcast yang bertopik menggali karakter teman dan membangun chemistry. Dalam podcast kali ini terdapat 3 moderator dan 15 narasumber. Sebelumnya kami sebagai moderator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Iqbal Al-Afghani sebagai moderator 1. Saya Hafiz sebagai moderator kedua. Halo, saya Ani Fitria Dewi Marcelina sebagai moderator 3. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Untuk pertanyaan pertama saya tujukan kepada Mas Satria Diovan Arta Desanta. Untuk pertanyaannya, bagaimana Anda menggambarkan diri Anda? Bekerja keras, semangat, santai. Sudah. Wih, jawabannya menarik nih, Mas. Bekerja keras ini dalam hal apa ya? Bisa dijelaskan? Ya, kayak kerjakan tugas lah. Jadi, kerjakan sesuai kemampuan. Berarti tipe-tipe ambis nih. Sampai habis ya, Mas? Oh iya. Mungkin selanjutnya saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Saya tujukan kepada Mas Muhammad Fasafa Ubaidillah. Apa prestasi terbesar yang pernah dicapai? Prestasi terbesar yang pernah saya capai itu saya pernah membuat web pemilihan OSIS di SMA yang berhasil diakses oleh ratusan orang, dan itu banyak diapresiasi oleh teman-teman saya. Tapi ini sepertinya bukan prestasi, lebih tepatnya itu di saya sendiri ada kebanggaan itu. Seperti itu. Wih, keren loh, Mas. Untuk pembuatan webnya berapa lama ya, Mas? Itu saya baru disuruh itu hamin 1 minggu sebelum pemilihan OSIS. Saya sama teman saya satu itu yang bantu membuat. Mas keren. Iya. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga saya tujukan kepada Mas Bahtiar Riza Pratama. Untuk pertanyaannya, seperti apa pekerjaan impian Anda? Oke, untuk pekerjaan impian saya ya, mungkin suatu saat nanti kalau misalkan saya udah lulus studi, baik itu nanti mungkin S1 atau S2, mungkin saya lebih tepatnya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang sih, gitu. Jawabannya sangat mulia sekali, Mas ya. Bisa mau membuka pekerjaan ke orang lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya tujukan kepada Mas Elang Damar Gali Pamungkas, yaitu apakah Anda akan berteman dengan diri sendiri? Kalau masalah berteman dengan diri sendiri, saya pasti berteman dengan diri saya sendiri ya. Karena di diri saya sendiri saya bisa melihat kekurangan sama kelebihan saya. Tapi kalau soal kelebihan tuh, saya nggak tahu kelebihan saya apa. Saya bingung gitu. Kalau kekurangan ya Allah banyak banget. Sebutin satu-satu ya bingung. Tapi kalau kekurangan saya utamanya ya saya itu agak aneh, saya itu agak idiot gimana gitu, agak jelas. Ya tapi ya saya usahakan lah biar nggak kelihatan aneh meskipun rada aneh. Untuk mengurangi kekurangan Anda gimana, Mas? Kalau mengurangi kekurangan saya, kelihatannya kekurangan itu nggak bisa dikurangi. Ya sama aja seperti itu, kekurangan saya nggak bisa dilebih-lebihkan, nggak bisa dikurang-kurangi. Bingung saya juga sama kekurangan saya. Saya juga tertarik ini untuk bertanya. Maksudnya aneh itu perihal apa ya, Mas? Bisa dijelaskan? Kok sampai ngecap diri sampai aneh gitu, Mas? Saya ngecap diri saya aneh itu gara-gara ya kayak misalnya saya kalau gabut-gabut atau ngapa-ngapain tuh saya sering main nggak jelas gitu. Itu kata teman-teman saya itu aneh gitu. Ngapain gitu main-main nggak jelas padahal di rumah aja. Gitu contoh-contohnya.
pecicilan itu Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Elang. Untuk selanjutnya saya ditujukan kepada Mas Muhammad Fairuz Ramadhani. Untuk pertanyaannya, hal apa yang akan Anda lakukan agar terlihat berbeda dengan orang lain? Jadi hal yang aku lakukan agar berbeda dengan orang lain, yang pertama saya melakukan sesuatu sesuai apa yang saya mau dengan tidak ikut-ikutan dengan keputusan yang diambil oleh banyak orang. Gitu sih menurutku. Bisa dijelaskan lagi Mas, gimana maksudnya tidak ikut-ikutan dengan keputusan orang lain? Jadi gini, misalkan ada anak nih mau melanjutkan dari SMA ke UNIF, ada yang milihnya ke UNIF yang bagus-bagus tapi nggak lihat prodinya, yang penting masuk. Kalau saya harus sesuai apa yang saya mau, kayak prodi informatika, terserah UNIF-nya mana gitu. Berarti tipe-tipe mandiri Mas, bagus banget, keren. Kasih. Jawabannya keren sekali Mas. Untuk selanjutnya saya lanjutkan kepada moderator kedua. Oke, terima kasih Mas Gani. Selanjutnya pertanyaannya saya tujukan kepada Mas Ahmad Rozi, yaitu seperti apa ketakutan sampean Mas? Ketakutan terbesar sampean? Ketakutan yang paling saya takuti adalah yang pertama, takut nggak bisa ngebahagiain orang-orang di sekitar, terutama orang tua. Yang kedua, takut kehilangan orang yang berarti bagi saya. Yang ketiga, takut nggak bisa berguna bagi orang-orang di sekitarku juga. Dan yang terakhir, semua manusia pasti takut akan kematian. Terima kasih. Apa ya Mas yang sudah Mas Rozi lakukan untuk menghindari ketakutan sampean itu? Ya pastinya saya berusaha mempersiapkan, kalau yang terakhir tadi, mempersiapkan amal dan ibadah. Terima kasih. Sama. Makasih Mas. Untuk pertanyaan itu, yang ketiga tadi kok cukup menarik. Kenapa kok takut mati? Bukankah manusia emang itu ya, hukumnya itu hidup untuk mati? Ya, nggak apa-apa Mbak, buat pelengkap aja. Cukup jujur. Terima kasih. Terima kasih Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya pada Mas Andika. Bagaimana Mas Andika menghadapi masalah di sebuah kelompok agar kelompok itu tidak terpecah belah? Oke, menurut saya, jika saya berada di suatu situasi seperti itu, yang lebih baik menurut saya diselesaikan secara musyawarah. Karena apa-apa lebih baik diselesaikan secara musyawarah, ya kan? Dan juga dengan bermusyawarah, kita juga bakal tahu permasalahannya kenapa. Kita disusun jadi kelompok kan disuruh agar mempererat satu sama lain dan juga untuk penyelesaian permasalahan bersama. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Pertanyaan selanjutnya kepada Mas Denny. Bagaimana Mas Denny menggambarkan diri sampean? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada banyak cara atau tanggapan dari teman-teman sekeliling saya tentang menggambarkan tentang diri saya ini. Tapi mungkin bagi saya secara umum mungkin biasa aja, sederhana, dan tidak suka yang berlebih-lebihan, itu mungkin dapat menggambarkan diri saya. Saya juga secara pribadi itu menganggap diri saya itu introvert karena tidak terlalu suka keramaian. Mungkin bagi saya diam itu menguntungkan. Dan bagi sebagian orang itu mungkin aneh. Mungkin yang kenal saya juga bakal bilang
itu aneh, dan walaupun saya diam-diam begini, tapi saya juga ngomong kok kalau ada perlu misalkan. Cuma itu aja sih. Jadi gini Mas, kan kuliah itu kan perlu bersosialisasi kan. Apakah masih pengen keluar dari zona nyaman gitu Mas? Masuk ke organisasi biar nggak di rumah terus, nggak diam aja gitu Mas. Kayak mana caranya Mas? Ya, saya juga masih berusaha untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Pengen juga ikut Ormawa mungkin, biar saya juga nggak terlalu melek-melek banget gitu. Sama Mas. Sebenarnya saya juga introvert, cuman ya coba keluar dari zona nyaman lah. Ya, semoga kita bisa terbebas dari no lab ya. Oke, makasih Mas. Pertanyaan selanjutnya kepada Mas Raihan. Apa prestasi terbesar Mas Raihan yang pernah dicapai? Baik, untuk prestasi sendiri sampai saat ini ya belum memiliki, cuman mungkin hanya untuk kepuasan pribadi saja. Sekian dari saya. Terima kasih Mas. Pertanyaan selanjutnya saya berikan kepada moderator ketiga. Silakan moderator ketiga. Oke, terima kasih untuk moderator kedua dan pertama. Jangan tegang-tegang ya, Rek. Ini bukan itu kok, bukan wawancara. Untuk pertanyaan pertama, ini untuk Mas Rizky Dwi. Mana ini Mas Rizky Dwi? Halo. Seperti apa sih Mas pekerjaan yang sampean impikan? Ya, pekerjaan impian saya ya, karena kita anak informatika ya, menjadi salah satu profesi IT itu seperti software developer atau web developer atau UI designer, itu menjadi profesi impian saya ya. Tapi saya itu belum menentukan itu. Saya itu mau milih yang mana, nunggu waktu dulu. Nanti saya lebih minatnya kemana gitu. Terima kasih. Sama-sama. Sungguh menarik ya. Apakah yang lain tidak ingin itu bertanya? Mungkin menarik dengan jawabannya Mas Rizky Dwi. Kayaknya sih enggak ya. Oke, terima kasih. Mas Rizky Dwi ikut komunitas apa Mas? Mau ikut komunitas apa? Komunitas ya. Iya, yang kemarin di itu Komaba itu loh. Oh, itu saya inginnya ikut Kolu sih mungkin. Itu yang Linux. Ya. Oh, Kenapa makasih, Mas Mas. kok milih Kolu Mas? Kan ada yang lain itu komunitasnya. Oh ya. Itu kenapa saya milih Kolu ya? Karena sampean pernah nggak itu kalau pas kecil itu punya HP Xiaomi gitu. Kan mesti sampean pengen tuh di custom ROM gitu biar lebih lancar gitu. Itu saya tuh juga belum pernah nyoba Linux. Jadi itu mungkin menjadi sesuatu yang baru buat saya. Oke, akan kita lanjut aja ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, ini tuh ke cewek nih. Siapa ya kira-kira? Untuk Mbak Eka Alia. Apakah bisa didengar suara saya? Apakah Mbak Eka Alia akan berteman dengan diri sendiri? Kalau menurut saya sendiri pribadi, saya bisa sih berteman dengan diri saya sendiri karena saya kan lebih paham dengan diri saya sendiri. Jadi kalau misalkan ada dua saya berteman dengan diri saya kan nanti bakal nyambung gitu. Terus karena menurut saya merupakan orang yang good listener, jadi enak gitu kalau mau cerita ke siapa-siapa tinggal cerita ke diri sendiri gitu. Gitu Kak Anif. Oke, tipe-tipe itu ya, pecinta diri sendiri ini. Bagus. Selanjutnya nih,
Cewek lagi. Kira-kira siapa nih? Ayo. Untuk Mbak Afida Tunisa, apakah ada? Mbak Afida. Iya, halo Mbak Anif. Mbak, saya ini kepo nih. Kira-kira hal apa yang akan Mbak Afida Tunisa lakukan agar terlihat berbeda dengan orang lain? Menurut saya cukup jadi diri sendiri aja ya. Karena kan tiap individu itu unik dengan caranya masing-masing. Menurut saya juga nggak perlu berusaha terlihat berbeda atau berusaha terlihat sama, cukup jadi versi terbaik dari diri sendiri aja. Makasih. Keren nih. Kira-kira dari diri Mbak Afida Tunisa ini apa yang unik? Yang unik, yang pasti setiap orang unik ya. Dalam arti sudut pandang, prinsip hidup, dan lain-lain itu pasti unik. Cara berpakaian, cara berbicara, itu pasti unik sih. Mantap. Lanjut ke selanjutnya. Ini cewek atau cowok ya? Oh, cewek. Untuk Mbak Dias Priselia. Salah, maaf. Priscilla. Mbak Dias? Ya. Apa yang membuat Mbak Dias semangat menjalani hidup saat ini? Kalau menurut saya sih emang orang tua atau keluarga ya, itu pasti jawaban semua orang kalau ditanya kayak gini. Soalnya mereka mungkin ingin ya banggain mereka, terus bahagiain juga. Tapi kalau menurut saya sendiri, diri sendiri itu semangat hidup yang paling penting sih. Karena kita tuh nggak bisa jalanin hidup kita atau semangat hidup kita tanpa adanya diri sendiri. Makasih. Saya sangat setuju sekali dengan jawaban Mbak Dias. Udah, daripada kelamaan, kita lanjut aja ya. Pertanyaan yang terakhir masih sama untuk cewek, yaitu Mbak Najwa Laila. Mbak Najwa? Iya. Seperti apa sih ketakutan terbesar Mbak Najwa? Terima kasih untuk Mbak Anif yang sudah mengajukan pertanyaan selaku moderator. Langsung aja ke jawabannya. Saya punya 2 ketakutan terbesar. Yang pertama adalah hidup tidak teratur, dan my biggest fear adalah takut mengecewakan orang lain. Kenapa takut mengecewakan orang lain? Kayak menurut saya lebih suka, saya nggak suka orang lain mematok ekspektasi tinggi terhadap saya. Karena ya saya tahu alasan mereka mematok ekspektasi tinggi terhadap saya adalah karena menurut mereka mungkin saya mampu berkompetisi. Tapi saya lebih suka diremehkan. Kenapa? Let's say, kayak lebih baik di awal saya diremehkan, but at the end, saya bisa jadi bumerang dan surprising everyone dengan keberhasilan saya, daripada di awal saya memulai dengan pujian banyak orang, dipuja banyak orang, semua orang percaya sama saya that I can do it, tapi pas di akhir malah saya mengecewakan, saya nggak sesuai sama ekspektasi mereka. Jadi menurut saya lebih baik saya diremehkan, terus surprising everyone di akhir, udah, daripada di awal dipuja-puja, terus di akhirnya nggak sesuai sama ekspektasi mereka. Cukup. Kayak itu ya, kata pepatah, merendahlah sampai tidak ada yang bisa merendahkan. Good job. Nggak disangka ternyata udah selesai nih. Cepet banget ya. Jawabannya menarik-menarik ya ini dari narasumbernya. Ya Mbak Anif sama Mas Hafiz ini. Betul. Langsung ke penutup aja ya. Tapi masih itu ya, ingin berbincang-bincang lagi.
Itulah tadi video podcast kelompok kami dari Microsoft Word yang penuh dengan keseruan. Saya di sini mewakili kelompok Microsoft Word ingin meminta maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.